Lagi kita dalam pembelajaran fisika bab 4 gerak lurus. Anak-anak perhatikan di sini bahwa ada beberapa rumus tentang gerak lurus. Kita artikan dulu, gerak lurus adalah suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah posisi. Jadi benda tersebut bisa dikatakan bergerak apabila berpindah posisi dari dari sini pindah ke sini. Nah, ini namanya gerak ya. Nah, di dalam gerak lurus itu terjadi perpindahan, yaitu posisi akhir ya, artinya sini posisi akhir dikurang posisi awal, artinya perpindahan ini ya. Kemudian kecepatan adalah perpindahan tiap waktu. Perpindahan tiap waktu artinya ya. Kemudian ada laju atau disebut dengan lintasan, itu artinya jarak tempuh. Jarak tempuh arti lintasan ini ya. Kemudian ada laju, yaitu jarak tempuh tiap satu satuan waktu. Jarak tempuh tiap satuan waktu ya. Nah, jadi ini perpindahan. Kemudian gerak lurus dibagi, yaitu 1, 2, yaitu gerak lurus beraturan disebut GLB. Ini rumusnya jarak kecepatan dikali waktu. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, di mana V sama dengan FO, kecepatan sama dengan kecepatan awal. FO ini ya, saya kecepatan awal. Nah ya, ini A ini percepatan atau meter per second ya. Ini tetap meter per second. T adalah waktu. Nah, ya. Kemudian ada ST jarak ya, jarak meter. Nah, bisa ini kan. Kemudian di sini dibagi dalam perpaduan geraknya, yaitu gerak jatuh bebas. Ini ada, lihat, ini percepatannya sama dengan gravitasi. S ini juga sama dengan H. Ini sama dengan jarak ya. Kemudian koper di situ gerak vertikal ke bawah. Ini langsung dikoper ke sini biar jelas. Sini pindah sini biar jelas ya. Udah, kita langsung ke soal. Jadi kita langsung ke soal, baca kita soal. Baru situ dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter ya. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Benda A dan B bertemu setelah keduanya bergerak selama berapa ya. Jadi kita lihat dulu, di situ ada satu lintasan dulu kita bikin. Kita bikin lintasan kayak gini. Nah, ini benda kita anggap kayak gini dulu. Ini A, ini B ya. Nah, di sini ada kecepatan, berarti ada kecepatan FA ya. Ini ada FB. Nah, FB ini itu FA 6 meter per second. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di situ ada SA, ada SB. SB-nya di situ kan ada FB, tidak salah 4 meter per second. Ini SA, ini SB, jarak ya, jarak tempuh. Nah, kemudian keduanya itu benda A bergerak ke kanan, benda ini. Nah, jaraknya dua benda ini 60 meter. Sini 60 meter. Jadi kita ajukan dulu jaraknya adalah 60. Jadi rumusnya adalah SA ditambah SB itu 60 meter ya. Perhatikan di situ. Berarti FA
kali T ditambah FB kali T sama dengan 60 meter. Maksudnya kayak gitu ya. Penjelasannya di sana. Berarti di sini FA saya kasih tadi FA ya. FA ini 6 kali T. 6 kali T ditambah 4 kali T sama dengan 60 meter. Nah, gitu kan? Bisa kan? Di situ kan? Jadi kita bisa. Jadi 10 T ini kan 10 T sama dengan 60 meter. Berarti T-nya adalah 60 per 10 ya. Nah, ini jadi kita bisa bayangkan di situ. Jadi kita dapatkan di situ bahwa apa 60 cm ya, ini cm. Jadi laki-lakinya oke ya, 6 detik ya, second ya, satuan second, 6 second. Oke ya, kita perhatikan soal nomor 2 yaitu tentang GLDB, yaitu gerak lurus berubah berat. Kita perhatikan di situ bahwa sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per second pangkat 2 jika benda bergerak dari keadaan diam. Berarti dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda pada akhir detik ke-6 adalah benda bergerak pada keadaan diam. Berarti FO nya sama dengan 0. Nah, itu maksudnya kita dulu itu ya, yang kita harus ketahui meter per second. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, kalau benda bergerak dengan percepatan, berarti ada A-nya berarti 3 meter per second pangkat 2. Perhatikan sana ya. Nah, kemudian dari situ kita lihat setelah berarti ada setelah ke-6, berarti detik ke-6, berarti 6 detik. Nah, sudah kita bisa mengetahui ini ya, kita mempermudah. Jadi mempermudah, yang ditanya berarti adalah VT ya, yang ditanya kecepatan akhir, kecepatan akhir berarti FT. Nah, ya, dan jarak ya, kalau nggak salah, dan jarak ya, dan jarak tempuh dan jarak S ya, jarak. Nah, sudah tahu kita, tinggal kita jawab saja. Kalau kita begitu, FT sama dengan jawab ya, FT sama dengan FO plus A kali T. Rumusnya gitu aja. Udah, berarti FT 0 ditambah A kan 3 kali 6 sama dengan, tidak bisa diketahui FT nya, berarti nya 18 meter per second. Nah, yang ditanya lagi selanjutnya adalah S ya, jarak. Nah ya, jaraknya FOT plus ya, FOT plus setengah RT kuadrat. Jadi kita perhatikan FO nya 0 itu pasti kan, jadi kita tidak perlu kita gumbling lagi ke situ. Di sini S nya 0 kan, P0 kan 0. Kenapa tidak perlu kita gumbling lagi? Ini setengah, A nya 3, T nya tadi adalah 6 pangkat 2 ya, kalau nggak salah 6 pangkat 2 ya, 6 pangkat 2 3 kali 6 pangkat 2. Nah ya, bisa kita imbangi, akhirnya S didapatkan 6 pangkat 2 36 ya. 36 dikali 3, 36 kali 3 81, 108 ya, 108 per 2 berarti 54 meter. Jadi itu tentang permasalahan daripada gerak lurus ya, kelas 10 SMA. Kita telah membahas tentang ini, coba disorot lagi ini tentang masalah rumus-rumusnya agar anak-anak bisa memahami. Ini yang penting rumus ya anak-anak ya, rumus ini yang penting Anda kuasain, ini Anda kuasain.
kelas lain ya. Kalau Anda bisa rumusnya, mudah-mudahan Anda bisa tahu ya. Jadi kalau umpama ada bentuk grafiknya ya kita bisa tahu kan ya, bentuk grafik ya, bentuk apa, jadi kalau kita tahu ya, mudah-mudahan kita bisa sama. Oke ya, kalau kita bentuk grafik GLB nih, grafiknya. Nah, grafiknya itu sini PT ya. Ini kemudian ini LB. Kemudian GLBB ya. GLBB nih grafiknya nih. Nah, GLBB grafiknya itu kayak gini nih. Ya, biar tahu ya. Oke, tahu kayak gini. Nah ya, ini grafiknya. Oke ya. Oke, kita sudahin sampai di sini ya, biar untuk pengetahuan. Demikianlah pertemuan kita tentang gerak lurus. Semoga anak-anak dapat memanfaatkan ilmu ini untuk mengenal gerak lurus ya. Oke, sampai jumpa lagi.